Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Koa dimanapun berada. Alhamdulillah kita senang sekali pagi hari ini kita kembali untuk hadir berbincang-bincang di channel kita, di channel khusus KUA. Dan kali ini di episode Beranda KUA kita akan ngobrol-ngobrol dan dengan santai bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, saya kenalkan dulu narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Pak Memori Sandi. Apa kabar Pak Memori? Lebih tepatnya Ustadz ya, Ustadz Memori Sandi. nah, oke, Sobat Kawan dimanapun berada, kali ini kita akan membahas beberapa hal penting yang mesti dipersiapkan, terutama bagi para cantin sebelum mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Nah, begini Pak Ustadz, kan selama ini kita secara umum kalau mau nikah itu pasti yang dipersiapkan adalah hal-hal yang bersifat misalnya lebih teknis, masalah undangan, misalnya kemudian masalah catering, masalah tempat gitu dan lain sebagainya. Tapi ada nggak hal yang lebih fundamental yang harus kita siapkan selain yang sifatnya hanya seperti itu? Ya misalnya, apakah catin-catin ini harus mendapat semacam kursus pranikah gitu sehingga mereka betul-betul lebih siap, punya pemahaman yang mendalam misalnya tentang fikih pernikahan. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul tadi yang sudah disinggung tadi ya. Jawabannya sudah disinggung tadi itu bahwa calon pengantin itu sebelum menikah, jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan hal terpenting yang harus dipersiapkan itu bukan persiapan untuk pesta dan pestanya, karena jenisnya. Seakan-akan yang lebih penting itu kalau mau nikah itu kan selalu saja begitu kan? Ya betul. Iya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kesiapan baik mental maupun pengetahuan berkaitan dengan pernikahan itu sendiri yang harus dimiliki oleh setiap calon pengantin. Jadi secara mental apakah dia sudah siap untuk membangun rumah tangga? Betul. Kalau dia laki-laki apakah dia sudah siap menjadi seorang pemimpin, suami. Nanti kalau punya anak menjadi seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang cukup berat karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Kalau dia perempuan apakah dia sudah siap untuk menjadi sebagai seorang istri? Kalau punya anak nanti menjadi sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya nanti. Bagi anak-anaknya. Nah, kesiapan itu perlu dipersiapkan oleh setiap calon pengantin menikah. Kemudian berkaitan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Benar. Hukum-hukum fikih juga perlu mereka ketahui. Nah di sini KUA itu memberikan pembekalan semacam pembekalan bagi calon pengantin berupa pembinaan atau bisa dikatakan kursus pranikah. Bahkan ada program tersendiri yaitu program BIMWIN, pembinaan perkawinan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan itu butuh waktu sekitar beberapa hari itu sebenarnya. Dan KUA memberikan pelayanan seperti itu, termasuk konsultasi pranikah ya. Pasca nikah juga ada. Oh ya, pasca nikah. Bahkan pasca ini nikah. lebih cukup penting juga ya, bukan hanya sebelum menikah, tapi setelah menikah gitu ya. Juga penghulu KUA secara umum itu juga melayani konsultasi seputar rumah tangga seperti itu. Nah, ini satu lagi Pak Ustadz. Ada nggak masa-masa yang cukup rawan ya setelah menikah itu, atau kita katakan semacam masa-masa yang sangat krusial? Karena biasanya orang kalau menikah itu mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga mungkin masih serba indah gitu ya. Nah kemudian setelah memasuki katakanlah udah 1 tahun, bahkan ada yang mengatakan ada fase yang paling krusial dalam rumah tangga itu katanya 5 tahun. Bagaimana Pak Ustadz melihat ini? Apakah nanti setelah 5 tahun mulai ada muncul misalnya sedikit pertengkaran, mungkin seperti itu, gimana? Ya betul ya. Boleh dikatakan salah kalau kita memahami bahwa kalau menikah kita akan hidup bahagia selamanya. Jadi ada anggapan seolah-olah
dunia ini milik berdua seperti yang Ya, yang apalagi lain kalau ngontrak. sebelum menikah tuh. Iya benar. Yang lain numpang ya. Yang lain numpang gitu. Jadi hanya milik mereka berdua. Padahal tujuan menikah itu bukan untuk bahagia sebenarnya. Oh gitu ya. Oke oke. Tapi hakikatnya menikah itu bukan untuk bahagia, tapi apa namanya, peluang kita untuk lebih banyak beribadah. Jadi Iya, iya. ibadah menikah itu sendiri adalah ibadah. Oh ini harus jadi kunci ya. Iya. Ibadah itu kata kunci. Kalau Ya? yang kita cari dari pernikahan itu kebahagiaan, Hmm. ya, nanti kita akan kecewa. Oh gitu ya. Ya, karena tidak ada Iya, benar. orang yang sepanjang hidupnya setelah menikah itu bahagia. Atau mulus-mulus saja ya. Pasti Mulus-mulus banyak saja. onak dan dori dan segala Ya, macam ya, halangan dan rintangan. yang Gitu. tidak ada masalah sepanjang hidup setelah menikah itu, yang tidak ada masalah itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu kan pernah terjadi konflik di dalam rumah tangga beliau kan. Betul. Iya. Atau bisa jadi misalnya sebelum menikah itu semuanya kelihatan Indah, serba gitu ya. indah, serba romantis, kata-kata diatur, nadanya semuanya diatur. Nah, setelah menikah yang aslinya baru kelihatan. Nah, Nah. ini gimana menghadapi ini? Kadang-kadang kok tiba-tiba begini calon suami saya kok tiba begini atau istri saya kok tiba-tiba begini. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ada gini sebelum lanjut ke situ ya. Iya, iya, iya. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu Iya, iya. ya tidak mesti didapatkan di awal. Bahkan Iya, iya. bahkan boleh dikatakan normal seandainya di awal-awal pernikahan itu terjadi semacam konflik lah seperti itu kan. Ketidaksesuaian antara suami dengan istri di awal-awal pernikahan itu, dan itu normal sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya. Nanti ada satu teori Ya. yang mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang itu terbentuk setelah perjalanan sekian tahun Sekian lamanya. tahun, Ya. dalam waktu yang cukup lama ya. Cukup lama. Jadi bersatunya pikiran dan hati antara suami dan istri itu terjadi setelah bertahun-tahun lamanya. Setelah Bahkan kalau bertahun tidak lamanya. salah itu setelah 25 tahun malah. Wah, cukup lama Jadi, itu iya. ya. Itu anak-anaknya mungkin udah mau nikah juga gitu. Iya, setelah 25 tahun itulah suami istri itu merasakan benar-benar saling memiliki. Normal Saling seperti itu. membutuhkan Saling ya. membutuhkan. Nah, fase-fase sebelum itu adalah fase-fase yang memang rentan konflik sebenarnya. Tentang konflik ya. Iya, jadi normal kalau antara suami istri pada fase-fase 25 tahun pertama itu, kalau tidak salah ya 25 tahun. 25 tahun ya. Itu Seperempat abad. itu terjadi konflik ketidaksesuaian antara suami istri. Nah, justru kalau Ya. seandainya sepanjang hidup setelah menikah itu tidak pernah ada masalah. Itu Yang tanda-tanda apa itu? itu yang justru dipertanyakan. Oh, gitu. Bisa jadi ada sesuatu masalah yang dipendam. Dipendam ya. Ini justru lebih bahaya sebenarnya. Lebih berbahaya, Lebih bahaya betul. lagi ya. Dan itu Dipendam tahu tiba-tiba nikam. ibarat menunggu itu bom waktu kan. Ya, bom waktu akan meledak kapan saja itu. Ya, tanpa Iya, bisa iya. ditebak seperti itu. Karena udah banyak kasus nih kan di berita-berita, di video-video ada suami bunuh istri, masya Allah. Iya, Nauzubillah min betul. dzalik. Ada istri bunuh suami dan seterusnya. Ya, bisa jadi itu setelah dipendam sekian lama, Iya, itu iya. meledak seketika, gitu kan. Meledaknya nggak pakai timer nih, langsung aja meledak. Nah, Iya, iya. bagaimana kita menghadapi itu? Iya betul Ya, betul. kita sebagai seorang Muslim tentunya kita ada tuntunan ya, Ya, ya. tuntunan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu. Nah, agama kita mengajarkan bahwa kita hidup ini memang punya rencana, Betul. tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Ada pepatah lain Pak Ustadz. Ada Iya. orang mengatakan gini, kita yang berencana, Tuhan ketawa katanya. Itu ketawa. Iya iya. Ya, karena keputusan ada di tangan dia kan. Iya iya. Ya, jadi karena Allah yang menentukan, Iya. maka kita tentu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuannya. Iya betul betul. Nah, Ridho lah kita ya. atas Iya, ridho dengan keputusan Allah. keputusan yang Allah berikan itu. Jadi kita menjalani rumah tangga itu ya sesuai dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Iya iya. Masing-masing suami ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Istri ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Nah, masing-masing berjalan saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditunaikan itu. Ada etika akhlak yang harus Iya betul.
akhlak dan juga adab tentunya itu juga Ya. harus dikuasai. Ya, dari dua pihak, suami dan istri. Iya, iya. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu Dipahami oleh dipahami oleh cantin lah ya. masing-masing suami istri. Catin ya kalau dia sebelum menikah. Jadi mestinya idealnya kursus-kursus seperti pranikah itu sebenarnya tidak cukup 1 hari nih Ustaz. Kalau Tidak cukup. harus cukup lebih banyak ya. Belajar tentang menikah, belajar tentang berumah tangga itu belajar seumur hidup. Oh, betul. Belajar seumur hidup. Karena banyak pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang baru ditemukan setelah menikah itu. Nah, benar. Tidak ditemukan di dalam buku-buku atau kitab-kitab fikih. Iya. Betul. Nah, tapi kita temukan ketika menikah itu kita jalani. Banyak keadaan-keadaan yang secara spontanitas terjadi itu tidak kita temukan di dalam buku. Bagaimana cara kita menghadapinya misalnya. Out of the box. Itu pengalaman hidup. Maka ada pepatah Inggris mengatakan the experience is the best teacher kan gitu kan. Belajar dari pengalaman. Benar. Banyak orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, tapi karena tidak banyak pengalaman, tidak belajar dari pengalaman, dia tidak berhasil dalam menjalani hidup, khususnya kehidupan dalam rumah tangga. Iya. Nah, ini satu lagi Pak Ustadz. Kalau kita cari di Google ya, itu banyak sekali penyebab atau faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. Dan kalau kita cari data lagi, katakanlah di pengadilan negeri ya, pengadilan agama, itu angka perceraian kita cukup tinggi. Bahkan di Provinsi Bengkulu rasanya cukup tinggi. Dan ada beragam macam penyebab atau faktor yang mengapa mereka ini bercerai. Dan ternyata yang paling tinggi itu diantaranya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Kemudian ada faktor kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang menarik nih faktor ekonomi. Kan bukannya sebelum menikah itu udah tahu tuh kondisi ekonomi masing-masing. Kenapa menjadi masalah? Setelah pernikahan berjalan sekian lama, tiba-tiba masalah ekonomi ini kayaknya ruwet sekali nih. Kan susah nih kalau cinta saja nggak kenyang ini, harus ada ekonominya sih. Makanya di dalam agama kita itu ada istilah qanaah itu kan. Iya, betul. Secara ekonomi bisa jadi cukup, tapi karena merasa tidak cukup dengan yang ada, maka disitulah istri memaksa suaminya untuk mendapatkan lebih dari yang semestinya seperti itu kan. Misalnya begini Pak Ustadz, dulu sebelum menikah kan nggak punya mobil, baik-baik saja. Tiba-tiba setelah menikah punya mobil, malah sering ribut gara-gara mobil. Ya seperti itulah. Nikmat itu dia bisa rezeki itu dia bisa menjadi nikmat. Tapi kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, justru dia akan berubah menjadi azab. Nah, efek fenomena buruk yang kita temukan seperti itu ya bisa jadi karena kurang rasa syukur. Kurang rasa syukur ini penting ya, rasa syukur sudah diberikan itu kan. Ya masing-masing pandai-pandailah bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada seperti itu kan. Betul. Oke, Pak Ustadz, sebagai penutup kira-kira apa sarannya nih, terutama untuk para catin yang akan menikah, bisa dikasihkan beberapa poin-poin penting ini untuk mereka ketahui gitu. Ya seperti tadi yang dikatakan bahwa menikah itu bukan untuk bahagia selamanya. Kemudian pelajaran tentang menikah itu tidak cukup hanya sehari, 2, 3 hari, tapi itu pelajaran seumur hidup. Ya, maka bagi orang yang mau menikah harus mempersiapkan hal-hal yang penting yang tadi disebutkan. Selain bekal ekonomi juga ada bekal yang lebih penting lagi ya. Bekal. Maka kalau Nabi memberikan kriteria wanita yang solehah, laki-laki yang soleh, itu bukan karena hartanya. Benar. Bukan karena hartanya, tetapi karena agamanya. Karena itulah nanti yang akan memberikan jaminan kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya bukan hanya di dunia, Pak Ustaz. Iya, betul. Bahagia tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat. Itu yang diinginkan. Cita-cita tertinggi hidup kita itu adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu ya dari dunia ini kita program. Bagaimana kebahagiaan di akhirat itu bisa kita peroleh, sementara
kita tidak mempersiapkannya di dunia. Persiapan kebahagiaan sejak dunia ini adalah dengan cara mempersiapkan agama kita sebaik-baiknya. Maka Nabi menjadikan kriteria wanita yang terbaik, laki-laki yang terbaik itu adalah yang baik agamanya. Benar-benar. Masing-masing kita punya kecenderungan kan, Ya. cenderung pada orang yang punya harta, cenderung pada orang yang punya kedudukan, jabatan, yang terhormat, keturunan baik-baik. Tapi Nabi memberikan penekanan pada agama, bukan yang lainnya. Jadi bagi yang mau menikah, ya mantapkan agamanya, mantapkan pikirannya, jadi hati, pikiran, mental itu perlu dipersiapkan sejak Perlu dini. dipersiapkan. Oke, itulah tadi Sobat Kuah dimanapun berada, perbincangan kita tentang hal-hal apa yang penting untuk dipersiapkan oleh para calon pengantin ini sebelum menikah. Dan simak terus acara kita di Beranda Kuah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.